Bismillah ya Allah. Semoga hari ini pertemuan hamba ini bisa diperlancar oleh-Mu. Amin. Dan semoga juga orang yang mau ketemu sama aku ini juga bisa menerima keadaan aku. Ya kan, kalau dipikir-pikir, mana ada sih wanita yang bisa menerima laki-laki yang pekerjaannya cuma tukang becak. Tapi nggak apa-apa deh, semoga aja ini salah satu jalan aku menemukan jodoh aku. Ya udah deh, aku tungguin di sini. Siapa tahu sebentar lagi orang yang mau ketemu aku sudah datang. Aduh, kok aku jadi deg-degan gini ya? Semoga aja orang itu bisa menerima aku apa adanya ya. Amin. Samsul, udah Nang. Oh ya Nang, tumben kamu mangkal di sini. Di sini kan bukan jalan umum. Iya Cul, aku mangkal di sini karena aku ada sedikit kepentingan. Ah, kepentingan? Emangnya kepentingan apa Nang? Udah jawab aja, kepentingan apa? Aku mau ketemuan Cul di sini. Hah? Mau ketemuan? Iya. Emangnya kamu mau ketemuan sama siapa Nang? Ya sama cewek lah Cul. Masa sama cowok kan nggak mungkin Cul. Iya aku tahu sama cewek. Dan lagi Nang, masa ada sih cewek yang suka sama kamu, sedangkan kamu pekerjaannya cuma tukang becak? Ya awalnya sih aku juga sedikit ragu Cul, karena aneh juga ya. Soalnya wanita ini dikenalin sama aku. Ya anggapannya aku baru pertama kali ketemu ini Cul. Dia juga gak tahu kalau aku ini tukang becak. Oh gitu. Ya aku yakin Nang, kalau orang yang mau ketemu kamu ya pastinya orang miskin dan juga jelek, ya kan? Apaan sih Cul, kok kamu ngomong kayak gitu? Cantik kok Cul. Kalau kamu nggak percaya, nih aku liatin fotonya gimana. Ya udah aku lihat, mana? Hah? Iya cantik. Tapi aku gak yakin deh kalau itu sama-sama orang yang aslinya. Loh, kok kamu ngomong kayak gitu? Sudah jelas-jelas ini loh Cul. Kayaknya ini natural tanpa editan. Aku yakin Cul, pasti ini real. Gak mungkin Nang, gak mungkin cewek cantik itu mau kenalan sama kamu. Dan lagi ya Nang, di desa ini yang paling cantik itu pacar aku cuman. Pacar aku kan orang sini. Loh, jadi pacar kamu orang sini Cul? Iya Nang, ini aja aku mau ke rumahnya, mau jemput dia, mau jalan-jalan. Oh gitu ya Cul. Jadinya aku tahu cewek yang cantik itu ada nggak di desa ini. Ya setahu aku cuman pacar aku Nang. Oh gitu ya Cul. Ya tapi gak apa-apa deh Cul. Semoga aja ini foto beneran seperti orangnya di dunia nyata, bukan editan, maksudnya gitu. Ya gak mungkin Nang, itu pasti editan. Pasti pakai filter itu fotonya. Aku yakin. Ya nggak apa-apa deh Cul. Emang aku harus berekspektasi seperti apa sih wanita yang mau dikenalin sama aku ini? Ya gini aja deh Cul, dia bisa menerima aku aja, aku sudah bersyukur Cul. Ya harus bersyukur Nang. Karena apa? Kamu kan cuma tukang becak ya kan? Makanya Nang, kamu jadi orang kaya aja nih seperti aku nih. Naiknya Vespa ya kan? Biar kamu ceweknya itu cantik. Sama nih seperti ceweknya aku. Iya Cul, ya kan kehidupan kamu dari dulu memang sudah terjamin Cul. Beda dengan aku aja kerja jadi tukang becak ini anggapannya pekerjaan warisan dari ayah aku. Iya sih, emang warisan. Ya udah Nang, aku mau jemput pacar aku dulu ya. Nanti
semisal kamu masih ada di sini, aku bakalan berhenti lagi. Bakalan ngenalin pacar aku sama kamu. Biar kamu, wah, biar melotot mata kamu ngeliat pacar aku. Wah, pacarnya Samsul emang cantik. Ya? Iya ya Cul. Ya udah, aku pamit. Iya ya Cul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Danang yang miskin. Hati-hati Cul. Ya. Samsul, kenapa sih Cul? Dari dulu kok kamu kayaknya benci banget sama aku. Kalau nggak pekerjaan aku, yang tukang becak ini, paling enggak ya orang tua aku yang dihina sama kamu Cul. Tapi kenapa aku ini kepikiran dengan apa yang dikatakan Samsul ya? Gimana ya kalau misalkan wanita ini bener-bener palsu fotonya? Tapi nggak apa-apa deh. Ya kan, aku mau cari wanita seperti apa, sedangkan aku cuman tukang beca. Ya, nggak apa-apa deh. Seperti apapun orangnya mau ketemu sama aku, pasti aku hargai. Ya udah deh, aku lanjut nungguin aja. Duh, Mas Samsul mana ya? Kok belum datang? Padahal kan janjiannya jam 9. Tapi jam segini belum datang juga. Apa jangan-jangan masih di jalan ya? Duh, tapi daripada aku nunggu lama, mending aku telepon aja deh. Sayang, kamu kok lama banget sih? Aku udah nungguin dari tadi loh. Iya sayang, aku minta maaf. Soalnya gini sayang, barusan aku ketemu temen aku. Ketemu teman kamu? Teman siapa? Temen orang rumah juga, desa Kotakan. Ya dia ada di sini sayang. Terus ngapain emangnya di sini? Ya dia katanya mau ketemuan sama cewek, makanya aku berhenti. Terus nanya sama dia. Oh gitu sayang. Asal sayang tahu ya sayang, dia mau ketemuan sama ceweknya itu cantik. Ya aku lihat fotonya sayang. Oh, Emang ada ya sayang di desa ini cewek yang cantik? Kan setahu aku cuman sayang yang cantik. ya nggak ada lah sayang. Di desa ini tuh kembang desanya tuh cuman aku yang paling cantik. Jadi teman kamu mungkin menghayal aja tuh bilang ketemuan sama cewek cantik. Ya makanya itu sayang, takutnya foto itu cuman foto filter sayang. Oh iya juga ya sayang. Soalnya nih ya, sekarang itu cewek-cewek udah banyak yang pakai filter, pakai Remini. Jadi dia kalau aslinya nggak cantik, bisa jadi cantik di foto sayang. Ya makanya tadi aku bilang, Nang, palingan cewek itu foto pakai filter gitu sayang. Aduh, kasihan banget sama teman kamu ya sayang. Pasti nanti dia ketipu dari foto sama aslinya ya kan? Iya sayang bener. Ya udah, mending kita lanjut aja jalan-jalan yuk. Yaudah ya sayang. Aku udah gak sabar nih. Tapi gini, semisal temen aku masih ada di sana, kita berhenti. Aku mau ngenalin kamu sama dia. Yaudah ya. Yaudah cepet jalan aja yuk. Ya udah yuk. Mana ya Mas itu? Atau jangan-jangan itu orangnya? Kayaknya sih iya. Yang Kevin kasih tahu emang mirip Mas itu. Coba aja deh aku ke sana. Permisi. Mau naik becak, Mbak? Enggak Mas, saya mau tanya, kalau boleh tahu nama Mas siapa ya? Nama saya Danang, Mbak. Danang? Wah, betul berarti Mas. Nama saya Devi. Saya ini temennya si Kevin, Mas. Hah?
Kenapa Mas? Sebentar. Ini beneran temennya Kevin yang mau ketemu saya? Iya Mas, beneran. Saya ini Devi yang mau kenalan sama Mas. Tapi ada apa ya Mas? Kok Masnya kayak kaget gitu? Enggak kok, enggak Mbak, enggak apa-apa kok Mbak. Ya saya cuman kaget aja Mbak. Ya kan wajar Mbak, kita kan baru pertama kali ketemu. Oh gitu. Iya Mas, saya pikir Masnya itu kaget karena saya jelek. Enggak kok Mbak, enggak jelek kok Mbak. Oh, iya Mas, soalnya Masnya kaget. Saya kira Masnya itu terkejut karena lihat wajah saya jelek. Enggak kok Mbak, saya enggak mikir kayak gitu. Oh iya, saya langsung to the point aja ya Mbak. Iya Mas. Maaf sebelumnya, apa Mbaknya ini yakin mau kenalan sama saya? Ya saya cuman tukang becak Mbak. Ya saya kenapa terus terang kayak gini, soalnya saya takut ekspektasi Mbaknya ini terlalu tinggi sama saya. Ya saya gini adanya. Iya Mas, kalau saya masalah pekerjaan atau lebih kasarnya bahasanya masalah ekonomi itu buat saya bukan tolak ukur saya mengenal laki-laki Mas, karena saya itu milih laki-laki ya karena sifatnya Mas. Masalah rezeki itu kan sudah Allah yang ngatur. Lagian kalau memang ada laki-laki yang bisa menerima saya apa adanya, ya kenapa saya harus melihat dia juga dari apanya? Tapi apa Mas ini, ya saya tanya balik ya Mas, iya. Apa Mas ini nggak mempermasalahkan dengan keadaan saya yang seperti ini? Mas bisa lihat sendiri, sekarang udah era 2024, perempuan-perempuan udah pada cantik, udah pada apa sih bahasanya Mas, modis ya. Sedangkan saya cuma seperti ini. Apa Mas nggak keberatan kenalan sama perempuan culun kayak saya? Gimana ya Mbak, saya bilangnya sebelum Mbak datang ke sini, saya ini juga bilang Mbak pada diri saya sendiri, saya kan keadaannya memang seperti ini. Ya saya pasti tidak terlalu menuntut Mbak orang ini yang mau ketemu saya ini bakal seperti apa. Ya yang penting orang itu mau menerima keadaan saya juga pasti bisa menerima keadaannya kok Mbak. Oh ya syukur deh Mas kalau kayak gitu. Tapi Masnya ini beneran dari hati kan ngomong kayak gitu? Takutnya Mas ngomong ya seperti ini cuma karena nggak enak karena ada saya di sini. Loh, enggak kok Mbak, enggak. Saya ngomong kayak gini ini tulus dari hati, bukan karena ada Mbak di sini. Oh, alhamdulillah deh Mas kalau kayak gitu. Ya syukur kalau Mas ini tidak mempermasalahkan apapun tentang ya keadaan fisik saya. Soalnya apa Mas, zaman sekarang itu susah banget cari cowok yang bisa menerima perempuan seperti saya. Makanya itu saya sampai minta tolong sama Kevin ya buat dicarikan kenalan. Soalnya selama ini nggak pernah ada laki-laki yang tulus mencintai saya ya karena fisik saya. Iya Mbak, saya juga sama Mbak. Makanya itu Mbak, saya ini mengiyakan Mbak ketika Kevin itu mau memperkenalkan saya sama wanita. Karena saya mikirnya gini Mbak, saya ini cuma tukang becak, mana ada sih wanita ini yang mau sama saya. Ya maksudnya kalau saya misalkan ada wanita yang saya sukain Mbak, saya boleh kenalan, terus saya ini tukang becak, ya otomatis saya yakin nggak mau lah Mbak. Iya Mas, berarti kita ini sama ya Mas, sama-sama sebenarnya mencari pasangan yang bisa menerima apa adanya. Iya Mbak, bener Mbak. Tapi Mbak, saya langsung ngomong aja ya Mbak, maksudnya saya terus terang aja Mbak. Iya Mas, saya memang suka laki-laki yang terus terang. Emangnya kenapa? Masnya duda? Bukan gitu Mbak, tunggu dulu. Oh iya maaf. Jadi gini Mbak,
Gimana saya ngomongnya? Ya ngomong aja Mas. Nanti saya nebak sendiri salah lagi. Kalau misalkan Mbak ini sudah positif mau sama saya, ya keadaan saya seperti ini Mbak. Terus penghasilan saya ini cuma 20.000 satu hari. Tapi kalau misalkan Mbak ini mau menikah dengan saya pasti usaha lebih kok Mbak. Ya paling tidak insya Allah penghasilan saya di atas itulah Mbak. Ya buat menafkahi Mbak. Maaf Mbak, saya belak-belakan seperti ini ya karena saya ini belum pernah punya hubungan. Jadi ngomongnya asal-asalan kayak gini Mbak. Iya Mas, saya paham kok apa yang Mas maksud. Saya tadi kan udah bilang sama Mas, kalau masalah ekonomi itu bukan tolak ukur saya untuk mencari pasangan. Yang terpenting bisa menerima saya apa adanya. Mas, gaji sehari 20.000 itu kalau dipikir sama logika manusia emang kayaknya nggak cukup. Tapi buktinya Mas dengan 20.000 masih bisa bertahan hidup kan. Jadi menurut saya apa yang harus kita takutkan selagi ada Allah di samping kita. Mas, mau Mas penghasilannya berapapun, yang terpenting halal, saya insya Allah siap menemani Mas ya dalam suka maupun duka. Tapi Mbak ngomong kayak gini ini dalam keadaan sadar kan? Loh, ya saya sadar Mas. Mas pikir saya gila? Ya enggak. Mas, itu langganan becak. Danang, nih pacar aku. Gimana? Cantik kan? Oh iya Cul, cantik. Dan ini Cul, orang yang ketemuan sama aku. Sayang, bentar. Iya, sayang. Ini yang kamu ceritain tadi. Iya sayang. Aduh, Dan yang sayang, ini. ternyata benar kata kamu ya sayang. Si temen deketnya ini cuma cantik di fotonya aja ya. Iya, Lihat, sayang. aslinya kayak gembel ya kan. Aduh. Gimana Nang? Bener kan apa kata aku? Yang cantik cuma di fotonya, tapi aslinya kayak gini. Cul, udahlah Cul, nggak usah ngomong kayak gitu, ada orangnya Cul. Kamu ini apaan sih Cul? Kok nggak punya sopan santun banget? Aduh mas, pacar aku tuh bukan nggak punya sopan santun, cuman ini kan emang kenyataan aja. Mas itu ketipu sama filter. Lihat nih, apa-apaan? Ya. Temen deketnya Mas kayak gembel. Ya nggak apa-apa lah Mbak. Lagian kan ini yang ketemuan saya, kenapa Mbak yang repot sih? Aduh mas, aku itu bukan repot ya ngurusin hidup kamu. Enggak, bukan gitu. Cuman aku tuh miris aja. Soalnya apa? Kamu udah miskin jadi tukang becak kayak gini, terus sekarang punya calon pacaran cuman jadi gembel kayak gini. Kan aku tambah kasihan sama kamu. Saya nggak perlu dikasihani kok Mbak. Soalnya saya sadar dengan keadaan saya. Ya saya pasti menerima wanita yang dikenalin sama saya ini. Cul, tolong dong Cul, kasih tahu nih pacar kamu. Ya pacar kamu memang cantik, cuman mulutnya nggak tahu aturan. Nang, kalau ngomong kamu dijaga ya. Yang dikatain pacar aku ini bener. Iya. Sesuai fakta. Mas Danang, kalau saya boleh tahu mereka ini siapa Mas? Kok ngomongnya nggak ada aturan sama sekali? Kenalin, Samsul Arifin, orang yang paling kaya. Mbak, kita itu bukan nggak punya aturan ngomongnya, cuman kita itu ngomong sesuai fakta. Kan bener, mbaknya itu tadi di foto yang dikasih tahu sama Mas ini nih ke pacar saya, fotonya cantik, kayak orang kaya, bajunya bagus gitu. Nggak taunya sekarang ternyata kayak gini. Iya, makanya Nang, kamu nih harus seperti aku, jadi orang kaya. Jangan seperti ini terus, jadinya kayak gini deh. Cul, udahlah Cul. Kok kamu dari dulu nggak ada pembahasan lain? Setiap kali kamu ketemu aku ngomongnya, makanya kamu harus jadi seperti aku. Bahkan sekarang aja dari tadi kalau dihitung kamu sudah 2 kali ngomong kayak gitu. Emangnya kenapa? Cul. Ya nggak apa-apa sih Cul, tapi udahlah Cul. Lagian kenapa sih Cul? Aku ini bukan saudara kamu, aku cuma sekedar teman kamu Cul. Tolonglah Cul, kamu itu nggak perlu Cul. Ya aku kasihan aja sama kamu. Masa hidup miskin-miskin terus, nggak mau meningkat? Sayang, tapi coba deh lihat, kalian berdua tuh cocok banget, akrab. Yang satu tukang beca, yang satu pembantu, serasi banget gitu. Iya sayang, cocok banget. Mbak, kamu enak banget ya kalau dibawa jalan-jalan kemana-mana naiknya beca, tinggal duduk aja ya kan? Sudah,
nggak usah didengerin. Dia itu ya bukan membela tapi menghina. Udah nggak usah digubris. Iya. Cul, sebenarnya kamu ini mau kemana? Oh iya, aku lupa. Kamu tadi kan mau bilang jalan-jalan ya. Iya. Sekarang pergi aja deh Cul dari sini. Ya aku juga nggak ada waktu buat kamu di sini. Kenapa? Kamu panas? Ya aku nggak panas sih Cul. Cuman aku kan baru ketemu pertama kali nih sama temen deket aku ini. Masa ini Cul, kamu mau gangguin di sini kan nggak enak Cul. Aduh, bilang aja kamu tuh panas. Kamu malu ngomong kita. Ya udahlah sayang, mending kita pergi aja. Lagian nggak penting di sini. Ada si miskin berdua ini nih. Iya bener sayang. Kita jalan-jalan aja yuk. Ya udah yuk. Dadah Danang. Ya Cul, hati-hati Cul. Ya. Mbak, maafkan teman saya ya Mbak. Kalau misalkan apa yang diomongin teman saya sama pacarnya itu menyakiti hati Mbak. Nggak apa-apa Mas, santai aja, kan saya sudah sering bilang sama Mas. Nggak sering juga sih, maksudnya tadi kan saya juga udah bilang sama Mas kalau saya itu biasa dihina karena penampilan saya. Jadi penghinaan kayak barusan itu nggak ada apa-apanya Mas, saya juga pernah diludahin kok. Astagfirullahaladzim. Iya Mbak. Ya saya cuman nggak enak aja Mbak. Saya nggak bisa membela Mbak. Ya saya cuma bisa membela sekedarnya aja. Saya tahu kok Mas, Masnya itu bukan nggak mau membela saya, tapi modelan orang seperti dua orang tadi itu percuma Mas, mau diomongin kayak apa juga mereka selalu merasa benar. Jadi mending kita aja yang ngalah, yang waras ngalah. Iya Mbak. Nah, udahlah, lupain aja. Oh iya, gimana kalau sekarang saya mau ngajak Mbaknya jalan-jalan naik becak? Mbaknya mau? Wah, serius Mas? Iya. Masnya mau ngajak saya jalan-jalan naik becak? Iya Mbak. Wah. Biar sekalian kita bisa kenal lebih dekat. Boleh Mas kalau kayak gitu? Iya. Asik. Yaudah deh Mas, saya mau. Ya udah kalau kayak gitu, silakan naik. Oh iya Mas, permisi ya. Ya. Permisi ya Mas Danang. Ya. Astagfirullahaladzim. Aduh, Pelan Mas. sudah siap. Sudah. Bentar ya, bismillah. Mas Danang grogi sampai kebentur. Ya mungkin. Ya udah deh, aku tungguin di sini aja. Kira-kira aku bisa diterima nggak ya di keluarganya Mbak Devi itu? Semoga aja apapun hasilnya bisa buat aku bahagia. Amin. Ya udah deh, aku tungguin di sini aja sambil aku duduk. Ada apa sayang? Itu kan Danang. Loh, iya sayang. Itu sayang? kan teman kamu yang kemarin kan? Iya sayang, ngapain sayang? Oh, nggak tahu sayang. Ya udah samperin aja yuk. Yaudah yuk. Astagfirullahaladzim. Kenapa Nang? Kamu kaget? Rasain tuh. Kenapa kamu nggak terima digituin? Kalian lagi. Salah aku apa sih, Cul? Banyak Kok salahnya kamu. setiap hari kayaknya kalau ketemu aku kamu gangguin aku terus, Cul. Emangnya kenapa kalau aku gangguin kamu? Oh iya, kamu ngapain di sini? Iya, nongkrong-nongkrong di pinggir sawah kayak gini lagi. Kamu ngapain? Iya, emangnya penting kalian harus tahu kenapa aku ada di sini. Iya. Emang nggak penting. Ya cuman kita penasaran aja. Aku
mau ketemu calon istriku yang kemarin. Hah? Kamu mau ketemu calon istri kamu yang miskin itu? Berarti kamu lanjut sama cewek itu? Ya, aku lanjut lah, Cul. Emangnya kamu pikir aku bakal kayak gimana? Aduh, masnya ini stres apa enggak sih? Maaf nih ya mas, aku ngomong kayak gini. Masnya ini kan orang miskin, terus cuma tukang becak lagi. Masa iya cari calon istri yang sama-sama miskin? Emangnya kenapa sih Mbak? Lagian kan yang bakal ngejarin itu saya. Kenapa Mbak yang repot, Cul? Kamu sudah bilang, Cul. Nih, ajarin pacar kamu. Nang, yang dikatakan pacar aku ini bener, Nang. Setidaknya kamu cari pacar yang kaya. Iya. Juga. Aku juga sadar diri, Cul. Wanita mana sih orang kaya? Apalagi orang kaya yang mau sama aku. Sedangkan Iya. kayak gini. Ya setidaknya nih ya mas, cari yang di atas kamu lebih sedikit gitu. Kalau sama-sama miskin, nanti hidup kamu nggak ada perubahan, tetap miskin. Nah, bener. Oke, Mana sih? Iya, Kevin. Siapa sayang? tenang, sayang. Ada kamu juga, Cul? Iya, Pin. Kamu ngapain kesini? Ini jadi Kevin kesini ini Kevin ada kepentingan sama aku dan Kevin ini orang yang ngenalin aku sama wanita yang kemarin itu. Oh, Iya, Cul. Itu yang dulu pernah aku tawarin sama kamu. Tapi kamu kan nggak mau. Iya, Pin, aku gak mau ya karena aku setia nih sama pacar aku. Aduh, tapi sayang, untung aja ya dulu kamu nggak mau. Kalau kamu mau, bisa-bisa kamu pacaran sama gembel sayang, ya kan? Iya, sayang. Siapa juga yang mau sama gembel, sayang? Udahlah, kalian itu nggak usah jelek-jelekin. Lagian ini ya mas ya, mas siapa ini namanya? Kevin. Mas Kevin ini gimana sih? Ini temennya Mas tuh udah miskin, dia tukang beca. Masa iya dikenalin sama perempuan yang nggak jelas juga, yang miskin, mukanya kayak gembel, atau paling-paling dia tuh pemulung ya? Iya, Pin. Biasanya kamu ngenalin si Danang ini sama orang yang kaya, Iya. jangan sama orang yang miskin. Biar apa? Biar hidup dia tuh berubah mas setidaknya. Udahlah, Cul, kamu nggak usah ikut campur. Ngapain sih repot-repot lagi? Ini kan yang dikenalin itu aku, bukan kamu. Iya, tapi Kalau misalkan nanti kehidupan aku itu melarat ke depannya, ini juga melarat aku. Kenapa kamu yang repot sih? ya aku kasihan sama kamu, Nang. Ya nggak usah marah-marah kayak gitu juga, Cul. Lagian kamu setiap ada kamu ini mesti kamu ikut campur dalam kehidupan aku. Apaan sih? Danang, Loh, bentar. Ini Mbak Devi yang kemarin. iya Mas Danang, betul ini saya. Waduh, bentar. Kamu kok penampilannya berubah drastis sih? Iya. Apa jangan-jangan baju-baju kamu ini hasil nyolong ya? Mbak, kamu dijaga, Mbak. Kalau ngomong itu dijaga, kamu itu belum tahu siapa saya. Jadi kalau ngomong jangan sembarangan. Tapi apa benar ini Mbak Devi yang kemarin? Iya Mas Danang, ini beneran saya. Iya, habisnya saya pangling, Mbak. Saya juga nggak yakin kalau Mbak ini Mbak Devi yang kenalan sama saya kemarin. Loh, kok bisa nggak yakin sih Mas? Saya ini memang beneran Mbak Devi yang kemarin. Cuma kemarin saya tuh nyamar. Hah? Nyamar? Loh, maksudnya gimana sih, Mbak? Ya intinya saya tuh nyamar Mas. Mas bisa tanyakan aja sama Kevin. Jadi foto yang Kevin kasih sama Mas itu nggak palsu, nggak pakai filter. Saya memang kayak gini adanya Mas. Cuman kemarin itu ya saya pingin tahu aja Masnya itu bisa menerima saya apa enggak. Dengan keadaan saya ya secara fisik culun kayak gitu. Tapi alhamdulillahnya Masnya bisa nerima saya. Pin, berarti Mbaknya ini orang kaya? Iya, Mas, bener, Mas. Gimana? Orang kaya. Pin, berarti waktu itu yang kamu mau ngenalin sama aku, jadi ini orangnya. Iya, bener, Cul. Berarti orang yang kamu bilang nggak mau sama saya itu orang ini. Bener, Bos. Aduh, Ya syukur kalau deh. kayak gini, aku mau, Pin. Hah? Dulu. Apa kamu bilang? Masa ya? Aduh, tapi syukur Devin. Aku nggak dapet orang kayak gitu. Tunggu. Iya, Bu. Mbak Devi. Tapi Mbak Devi tahu kan siapa saya, Mbak?
Saya tahu Mas, sebelum saya ketemu Mas juga Kevin sudah cerita semuanya sama saya. Jadi Mas Danang nggak usah merasa khawatir, nggak usah merasa saya nggak akan bisa nerima Mas Danang. Kalau saya memang nggak bisa nerima Mas Danang, saya udah nggak akan ketemu nih Kevin. Aduh, betul Bu. Tunggu dulu Mbak. Sekarang yang mempermasalahkan tuh saya. Loh, kok bisa dipermasalahkan Mas? Mbak, saya ini tukang becak loh Mbak. Loh, Saya ngerasa saya ini nggak pantas banget sama Mbak. Iya, Pak. Danang nggak pantas emang sama Mbaknya. Yang pantas. apaan sih? Saya. Kamu ini kurang ajar banget jadi cowok. Ini gimana Apaan sih? Di depan kamu tuh ada pacar kamu. Iya, sayang. Maaf. Aku keceplosan, sayang. Keceplosan. Udah Mas Danang, saya kan udah bilang Mas dari awal sebelum saya ketemu sama Mas Danang, Kevin juga udah cerita semuanya kok, dan saya nggak mau permasalahkan Mas. Kalau saya memang mau permasalahkan, saya nggak akan datang menemui Mas Danang, dan saya mau diajak serius sama Mas Danang. Mas, nggak usah insecure, harta itu cuma titipan, kita mulai semuanya dari nol, oke? Tapi Apa? Filter? kayaknya saya bakal nyusahin deh. Loh, Mas Danang, gitu kamu. apaan sih? Nggak ada orang nyusahin. Nanti kita belajar sama-sama, nanti kita buka usaha bareng yang dari nol, oke? Biar kesannya Mas Danang itu yang nggak bergantung sama saya. Tapi Udah Mas Danang, nggak usah panjang lebar. Saya juga di sini capek Mas, ada kuman-kuman di sebelah saya. tapi ini serius. Mbak Devi mau menerima saya? Serius Mas, 20.000 triliun serius. Banyak banget, Bu. Iya dong, kayak saldo saya. Udah Kevin bercanda. Ya udah Mas Danang, yuk daripada kita di sini, mending sekarang Mas Danang ikut saya ke rumah. Katanya Mas Danang mau ngajak saya serius. Tapi saya pakaian seperti ini Mbak. Udah nggak apa-apa. Yuk. Oh iya Gon, kamu bisa nyetir becak motor gini kan? Bisa, Bos. Ya udah kamu yang nyetir ya, biar aku sama Mas Danang naik mobil. Siap, ya, Bos. Kevin mau ikut ke rumah? Nggak apa-apa, biar saya ngikutin dari belakang ya. Ah, nggak usah Mas. Kita naik mobil aja yuk. Ayo Mas, jangan lama-lama Mas. Ini kuman. Udah ikutin aja. Oh, permisi ya kuman, permisi. Ini beneran. Beneran Mas, ayo. Hati-hati Mas. Ya, Mas. Hati-hati Gon. Mbak, ini beneran. Loh, ya beneran lah Mas. Kalau bohong, ngapain saya ngajak Mas ke rumah saya? Ayo Mas, masuk. Diliatin tuh sama mereka, takutnya mereka iri. Wah, enak banget ya jadi Danang. Bisa dapetin cewek yang kaya raya. Andai saja aku jadi Danang. Kurang ajar banget kamu jadi laki-laki. Kamu nggak lihat di depan kamu tuh siapa, hah? Iya sayang, aku cuma menghayal sayang. Aduh, udah nggak usah sayang-sayang lagi. Pokoknya, mulai sekarang kita putus aja. Aku nggak mau sama laki-laki kayak kamu. Ih, Sayang, kita kok putus sayang? udah aku nggak mau. Dasar kamu laki-laki buaya. Udah, aku mau pergi aja. Sayang, sayang Oh. sakit. Sayang.